Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Paskah. Lihat dulu, baru percaya. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Masa kita langsung jatuh cinta tanpa melihat dulu? Lihat dulu orangnya, jangan gegabah percaya pada iklan. Perlu lihat dulu baru percaya. Hubungan antara melihat dan percaya merupakan salah satu tema Injil Yohanes. Tema itu memuncak dalam cerita Paskah di pasal 20. Di pasal ini terdapat 14 kali kata melihat dan 7 kali kata percaya. Bahkan dalam ayat-ayat tertentu kedua kata itu disandingkan. Mari kita perhatikan pasal 20 Injil Yohanes. Untuk bisa memahami pasal ini, kita lihat dulu 3 hal unik tentang Injil ini. Pertama, Kitab Injil Yohanes agaknya ditulis oleh beberapa orang, lalu beberapa tahun kemudian ditulis ulang oleh tim yang lain lagi. Para penulis ini adalah warga komunitas Yohanin yang tinggal di Suriah sekitar tahun 90 sampai 110. Mereka adalah pengikut Rasul Yohanes yang pada waktu itu sudah sangat usur atau mungkin baru meninggal dunia. Kitab Injil ini ditulis berdasarkan peninggalan ajaran lisan dan tulisan Rasul Yohanes yang mereka kagumi. Kedua, dalam Injil Yohanes sering terdapat julukan murid yang dikasihi atau murid yang lain atau murid yang dikasihi Yesus. Julukan ini tidak terdapat dalam kitab-kitab Injil yang lain. Tidak jelas siapa dia, namun agaknya yang dimaksud adalah Rasul Yohanes. Ketiga, meskipun kitab Injil Yohanes berakhir di pasal 21, para pakar meyakini bahwa kitab ini berakhir di pasal 20, 30 sampai 31. Kedua ayat itu merupakan kesimpulan dan rumusan tujuan mengapa kitab ini ditulis. Agaknya pasal 21 ditambahkan oleh gereja beberapa puluh tahun kemudian. Sekarang kita lihat drama 5 babak tentang kebangkitan Yesus di pasal 20 ini. Babak 1. Minggu pagi Maria Magdalena seorang diri berjalan ke kubur. Menurut kitab-kitab Injil lain, ia pergi bersama dengan beberapa wanita lain. Agaknya Injil Yohanes mau menampilkan Magdalena yang nekat pergi sendiri, padahal saat itu masih pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Untuk apa Magdalena ke kubur? Menurut kitab-kitab Injil lain, untuk membubuhi rempah-rempah. Namun menurut Injil Yohanes, hal itu sudah dilakukan sebelumnya oleh Nikodemus. Rupanya Injil Yohanes mau memperlihatkan kedekatan Magdalena dengan Yesus. Magdalena pergi ke kubur untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Yesus. Injil Yohanes kaya dalam dimensi afeksi. Babak kedua, Magdalena panik. Batu penutup gua kubur sudah bergeser. Ia cepat-cepat pulang, melapor pada Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Kedua murid itu langsung pergi ke kubur. Mereka berdua berlari, tetapi murid yang lain itu tiba lebih dulu. Murid yang dikasihi itu melihat kain kafan sudah terlepas, tetapi ia tidak masuk ke gua kubur. Ia menunggu Petrus. Mengapa? Mungkin karena kitab Injil ini mau mewujudkan bahwa murid yang lain itu tidak suka menang sendiri.
Kedua murid itu pun masuk ke lubang gua yang sudah kosong. Tentang Petrus tidak disebut apakah setelah melihat kubur kosong ia menjadi percaya bahwa Yesus bangkit. Akan tetapi tentang murid yang lain tertulis ia melihatnya dan percaya. Di sini mulai muncul tema melihat dan percaya. Yang melihat ada dua orang, yang percaya hanya satu orang. Babak ketiga, Magdalena tetap tinggal di kubur, menangis, cinta dan sedih. Lalu ia menjadi orang pertama yang melihat Yesus yang dibangkitkan. Babak keempat, malam hari di rumah, semua murid ada kecuali Thomas. Tiba-tiba Yesus hadir. Katanya, damai sejahtera bagi kamu. Semua murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kejadian ini dilaporkan kepada Thomas, tetapi reaksinya, sebelum aku melihat sekali-kali aku tidak akan percaya. Babak kelima, seminggu kemudian semua murid ada di rumah itu. Yesus datang kembali kepada Thomas secara khusus. Ia berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas langsung bersujud, ya Tuhanku dan Allahku. Cerita dalam babak 5 ini tidak terdapat dalam kitab-kitab Injil yang lain. Lalu segera setelah babak ini selesai, Injil Yohanes menyimpulkan fungsi seluruh kitab Injilnya, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Perhatikan kedua kata supaya dalam kalimat tadi. Sebuah naskah dari abad keempat merumuskan anak kalimat pertamanya secara lebih kuat, yaitu supaya kamu tetap percaya. Artinya, supaya kamu terus berkomitmen untuk percaya. Tema percaya adalah tema utama Injil Yohanes, mulai dari prolog terus ke berbagai reaksi percaya atau tidak percaya dalam pasal 1 sampai dengan 12, dan terus hingga klimaksnya di pasal 20. Akan tetapi hendaknya diketahui bahwa Injil Yohanes tidak pernah memakai kata percaya sebagai nomina dalam arti kepercayaan, apa yang dipercaya atau apa yang dipercayai, melainkan percaya sebagai verba dalam arti meyakini, mempercayai, dan mengakui. Dalam Injil Yohanes, percaya sering dipadankan dengan menerima, mengenal, dan mengasihi tanpa harus melihat dulu buktinya. Oleh sebab itu, dalam Injil Yohanes hampir tidak ada laporan mujizat penyembuhan atau pengusiran setan. Komunitas Yohanin menjauhkan diri dari pemberita-pemberita Injil yang menawar-nawarkan mujizat penyembuhan atau pengusiran setan. Verba percaya di kitab Injil Yohanes berarti menjadikan hidup kita sebagai komitmen kepada Yesus untuk meneruskan sabdanya, mencintai Dia, dan menjalankan perintahnya. Tema itu tersebar secara sistematis di seluruh Injil Yohanes, baik secara tersurat maupun tersirat. Misalnya di babak kedua, Magdalena melihat namun tidak mengenali, lalu melihat lagi dan mengenali serta percaya. Semua tema ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di komunitas Yohanin yang menekankan disiplin dan komitmen tiap anggotanya dalam menyatu dengan Kristus sesuai teologi mistik yang dianut oleh komunitas itu. Melihat dan percaya berkaitan
Petrus melihat namun belum percaya. Sebaliknya murid yang lain melihat dan percaya. Magdalena melihat namun belum mengenali, kemudian melihat lagi dan mengenali serta percaya. Thomas tidak melihat sehingga tidak percaya, kemudian melihat lalu percaya. Jadi bagaimana kaitan antara melihat dan percaya? Apakah melihat membuat kita bisa percaya, ataukah percaya membuat kita bisa melihat? Jika di satu ruangan ada beberapa orang, bisa jadi yang betul-betul melihat hanya satu orang, yaitu orang yang betul-betul menikmati dan mencintai apa yang dilihatnya. Maka kita selektif, kita hanya melihat apa yang kita sukai. Apakah kita perlu melihat dulu baru percaya? Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Sehari-hari terjadi banyak hal yang kita yakini meskipun tidak melihat. Sebaliknya, ada hal yang kita lihat namun kita kurang yakini. Yang dikecam oleh tim penulis Injil Yohanes adalah orang-orang yang hanya mau percaya kalau sudah melihat. Misalnya mereka mau percaya asal disembuhkan dulu. Kalau sembuh mau percaya, kalau tidak sembuh nanti dulu. Padahal komunitas Yohanes berpedoman meski tiada mujizat tetap percaya. Oleh sebab itu, Injil Yohanes memuat sedikitnya 5 kasus kejengkelan Yesus terhadap orang yang minta mujizat. Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Deretan kasus itu memuncak pada cerita Paskah. Yesus menyuruh Thomas melihat bukan hanya dengan mata, melainkan juga dengan jari dan tangan, supaya jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Maka drama melihat dan percaya berakhir dengan kalimat kunci Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat menekan renungan tentang makna Paskah. Biarlah iman kami semakin bertumbuh mendengarkan renungan ini. Amin. Sejak kejadian, umat Tuhan, marilah berhenti dalam damai serta ketenangan. Muliakanlah hari suci ini, turut kehendaknya dan berbakti. Tuhan dengar segala doa kita, puji-puja berkenan baginya. Ya Tuhan Khalik alam sekalian, dengar seruan anak-anak-Mu.
manusia.